Selamat pagi adik-adik. Suaranya belum kedengaran. Selamat pagi adik-adik. Puji Tuhan, Kakak Eri boleh kembali menyapa adik-adik pada pagi ini di dalam ibadah online Persekutuan Anak dan Remaja Gepil Jemaat Via Dolorosa Makassar. Syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena Tuhan sudah memberkati kita seminggu yang lalu, sehingga kita boleh kembali lagi beribadah pada hari yang Minggu Kudus ini. Adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Pasti semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan. Dan mari kita persiapkan hati kita, mari kita tenang, mari kita mengangkat hati kita kepada Tuhan. Kakak mengundang adik-adik semua untuk bangkit berdiri, dan sama-sama kita akan menaikkan pujian hari ini, harinya Tuhan. Kita akan satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, karena kesempatan yang kembali Engkau berikan bagi kami untuk kami boleh berkumpul, memuji dan memuliakan nama-Mu meski lewat online di hari Minggu yang kudus ini. Kami anak-anak-Mu telah siap untuk memuji, untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Tuhan sertai ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya, sehingga semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk kakak-kakak mentor yang bertugas pada pagi ini, Tuhan memberkati, sehingga setiap pelayanan yang boleh kakak-kakak mentor lakukan, semuanya kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami siap untuk beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Kakak persilakan adik-adik untuk duduk kembali. Karena Tuhan Yesus sungguh sangat baik dalam kehidupan kita, maka patutlah kita, anak-anaknya, untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Tetap dengan penuh sukacita, kita naikkan pujian, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu.
tiba saatnya adik-adik, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Setelah persembahan syukur kita diberikan, sebentar juga kita akan mendoakan persembahan kita. Nah adik-adik, sambil persembahan dijalankan, mari kita mengangkat satu pujian yang mengatakan, Aku diberkati. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan. Berkati persembahan kami agar dapat dipergunakan dalam pelayanan sekolah minggu kami. Berkat-Mu yang masih ada pada kami, tolong kami dengan hikmat-Mu agar kami mempergunakan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan kabar sukacita. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian yang mengatakan Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Halo adik-adik yang ada di rumah, saatnya kita akan menerima kabar sukacita. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cinta kasih-Mu yang selalu baru di dalam kehidupan kami. Saat ini kami anak-anak-Mu akan menerima kabar sukacita melalui firman-Mu yang akan kami baca dan kami akan renungkan bersama. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh duduk tenang dan diam mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami telah sedia untuk menerima kabar sukacita Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik di rumah, mari siapkan Alkitabnya dan kita akan membaca bersama-sama. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dalam Kitab Yosua pasal 24 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-25. Kitab Yosua pasal 24 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-25. Beginilah firman Tuhan. Oleh sebab itu,
Takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, Tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus. Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu, setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, Tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, Kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, Kamilah saksi. Ia berkata, Maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, Kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Adik yang di rumah, setelah kita membaca firman Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan kabar sukacita. Yeay! Nah, sebelum kita mendengarkan kabar sukacita melalui renungan kita pada pagi hari ini, adik-adik di rumah duduk dengan tenang dan diam ya, karena kita akan mendengarkan satu cerita. Oke, ini dia. Suatu hari, pada hari Minggu, Sofia dan Caleb seharusnya mengikuti ibadah live streaming. Tetapi Sofia dan Caleb hanya bermain di rumah, tidak beribadah. Kemudian ayah Sofia dan Caleb menghampiri mereka dan bertanya, Nak, kenapa kalian tidak mengikuti ibadah? Jawab Sofia dan Caleb, Kami ingin bermain ayah, kami bosan di rumah aja mendengarkan firman. Kami mau bermain saja. Kata ayah, kenapa kalian bosan mendengarkan firman Tuhan? Selama 6 hari, kalian tidak cukup untuk bermain. Jawab Sofia dan Caleb, cukup sih ayah, tapi kami malas.
begitu aja di rumah terus mendengarkan firman Tuhan? Jawab ayah. Coba kalian kesini. Coba hitung kebaikan apa saja yang Tuhan sudah berikan selama 6 hari. Jawab Sofia, aku masih bisa sekolah, aku masih bisa melakukan aktivitas, masih bisa bermain. Sambung Kaleb, masih bisa makan, masih bisa tidur, dan sebagainya ya. Jawab ayah, nah karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, dan hari ini dikhususkan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Seharusnya kita datang kepada Tuhan untuk datang beribadah. Kenapa kalian hanya bermain? Jawab Sofia, maaf ayah, kami bosan, makanya kami tadi bermain. Tapi kami akan ikut ibadah kok, walaupun live streaming. Jawab ayah, nah begitu dong. Walaupun ibadahnya hanya di rumah saja, tetapi berkat Tuhan kan tidak pernah terlewatkan dalam kehidupan Sofia, begitu juga dengan Kaleb. Nah sekarang nyalakan TV dan ibadah sekolah minggu sana. Sofia dan Kaleb pun bersiap-siap, kemudian mengambil Alkitab, duduk di depan televisi, dan mendengarkan firman Tuhan, mengikuti ibadah sekolah minggu dari awal sampai selesainya ibadah sekolah minggu live streaming. Nah, adik-adik yang manis, Tuhan Yesus sudah melindungi, menyertai, menjaga kehidupan kita setiap hari loh. Masa untuk datang beribadah kepadanya, mengucap syukur buat kebaikannya dalam hidup kita mau malas-malasan? Gak boleh dong. Nah, ataupun kalian mungkin dipaksa oleh mama sama bapak untuk beribadah walaupun hanya secara live streaming. Wah, adik-adik sekolah minggu, jangan ya. Nanti kalau adik-adik beribadah hanya karena dipaksa oleh orang tua, nanti Tuhan Yesus pasti sedih melihat adik-adik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita belajar beberapa yang harus ditanamkan dalam diri adik-adik tentang beribadah. Yang pertama, kita beribadah harus didasarkan pada takut akan Allah. Kemudian kita beribadah kepada Allah harus dari hati yang tulus dan ikhlas, tidak boleh karena ada paksaan. Kemudian yang terakhir adalah ibadah kita kepada Allah harus dengan setia, tidak dengan malas-malasan. Oke adik-adik semua di rumah, nah jangan lupa untuk tetap senantiasa setia beribadah kepada Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Demikianlah kabar sukacita yang sudah disampaikan oleh Kakak Selin. Adik-adik harus tetap rajin beribadah, jangan malas beribadah, karena Tuhan Yesus mau supaya adik-adik untuk tetap memuji memuliakan namanya lewat ibadah. Nah, kita akan masuk di dalam doa syafaat, tapi sebelum kita berdoa, kita akan kembali memuji Tuhan. Sama-sama kita mengangkat pujian, saya senang berdoa. Berdoa
keluarga kami, bersama dengan orang tua kami, saudara-saudari kami, keluarga kekasih kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga kami berdoa untuk kami yang saat ini masih bersekolah, baik secara online dan mungkin ada yang sudah di luar jaringan. Engkau memberkati ya Tuhan, sehingga kami pun tetap setia melakukan tanggung jawab kami sebagai siswa dan siswi di dalam sekolah yang kami ikuti. Berikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami pun dapat melakukan aktivitas kami dengan baik sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setelah kami beribadah, kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Tuhan Yesus jaga kami, Tuhan Yesus lindungi kami, sehingga kami pun boleh beraktivitas dengan baik dalam perlindungan Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga. Adik-adik yang di rumah, mari kita sama-sama berdoa syafaat dengan doa sikap yang baik ya. Lipat tangannya, tutup matanya, dan diam di tempat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Kami boleh menjalani ibadah ini, mengikuti ibadah ini dari awal sampai saat ini. Kami telah mendengarkan kabar sukacita melalui firman-Mu dan renungan yang telah kami dengarkan bersama-sama. Kiranya ya Tuhan, Engkau memberkati kami semua menjadi anak-anak terang yang setia dan taat, terkhususnya setia untuk beribadah kepadamu. Kiranya kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan, pelita terang di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan. Bersyukur ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan kami, sehingga persembahan ini boleh berguna, dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa juga untuk kedua orang tua kami ya Tuhan. Dengan tanggung jawab mereka masing-masing, Tuhan Yesus memberkati, memberikan kesehatan, umur yang panjang, sehingga kami pun tetap merasakan sukacita di dalam mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kakak mengundang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Kiranya hanya dekat Allah saja kita akan merasakan ketenangan. Hanya dekat Allah saja kita akan merasakan kedamaian. Mari adik-adik, kita mengangkat satu pujian yang mengatakan hanya dekat Allah saja. Hanya Dia gunung batuku,
demikianlah ibadah kita pada pagi ini. Kakak percaya bahwa ibadah yang kita boleh lakukan pada saat ini dapat berkenan di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, adik-adik tetap jaga kesehatan ya, tetap pakai masker, tetap jaga jarak saat keluar rumah, dan kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati adik-adik. Sampai jumpa di ibadah online Persekutuan Anak dan Remaja Gepil Jemaat Via Dolorosa minggu depan. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Dah.